Singkatnya, TCP/IP dapat diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam jaringan internet sehingga proses pertukaran data bisa terjadi. Perkembangan protokol atau TCP/IP mulai dilakukan pada akhir dekade 1970-an. Pada saat itu, TCP/IP mulai dikembangkan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu TCP/IP. TCP/IP merupakan salah satu jenis protokol yang berguna untuk melakukan proses pertukaran data di antara perangkat yang saling terhubung. Singkatnya, TCP/IP dapat diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam jaringan internet sehingga proses pertukaran data bisa terjadi. Perkembangan TCP/IP mulai dilakukan pada akhir dekade 1970-an. Pada saat itu, TCP/IP mulai dimanfaatkan sebagai protokol standar yang menghubungkan beberapa komputer dan jaringan menjadi area jaringan luas. Area jaringan ini kemudian dikenal sebagai Wide Access Network atau WAN. Ada dua ciri khas TCP/IP, yaitu independent atau routable. TCP/IP merupakan standar jaringan terbuka dan bersifat independen, sehingga dapat digunakan dimanapun. Skema alamatnya juga sederhana, yaitu menggunakan alamat IP atau IP address yang bisa menghubungkan hingga ratusan juta komputer di internet. Saya akan menjelaskan fungsi TCP/IP. Terdapat beberapa fungsi dari TCP/IP selain menghubungkan komputer satu dengan komputer lain. Fungsi tersebut diantaranya: 1. Mengirimkan data yang sudah terenkripsi dari satu komputer ke komputer lain. 2. Melakukan remote viewing komputer dari jarak jauh. 3. Mengirim dan menerima mailing dari jarak jauh. 4. Menggunakan fitur network file system. 5. Melakukan perintah massal pada komputer yang terhubung dalam jaringan. 6. Memungkinkan Anda untuk menggunakan fitur name server. 7. Bagaimana menata protokol jaringan TCP/IP memiliki banyak fungsi penting lainnya. Baik, selanjutnya keunggulan TCP/IP. Apa saja sih keuntungannya jika kita menggunakan jaringan TCP/IP dalam menghubungkan antara komputer? 1. Dapat membangun jaringan internet pada berbagai macam komputer. 2. Mendukung pengiriman data dengan jenis berbeda. 3. Memudahkan pekerjaan sistem operasi secara independen. 4. Sangat ringan dan tidak menyebabkan komputer mudah bermasalah, terutama pada jaringannya. 5. Tidak memerlukan gangguan api. 6. Memiliki arsitektur file server yang tepat. Terima kasih. Sekarang saya akan menceritakan tentang cara kerja protokol TCP/IP. Penggunaan internet mengirim teks atau data lainnya ke perangkat tujuan. Disinilah TCP/IP mulai bekerja. TCP membagi teks menjadi beberapa paket data kecil, kemudian menambah beberapa informasi agar data dapat tetap aman hingga sampai ke perangkat tujuan. Sementara itu, IP menambahkan label berisi informasi alamat tujuan pada paket data tersebut. Setiap paket kecil tersebut dikirimkan kepada tujuan yang sama, tetapi menggunakan jalur komunikasi yang berbeda. Dalam proses ini ada perangkat bernama router. Router menentukan jalur yang efisien untuk mengirimkan paket data dan mengatur lalu lintas internet. Selain itu, router juga bermanfaat untuk membagi beban data sehingga tidak overload. Setelah paket TCP/IP tidak pada perangkat tujuan, komputer lalu membuka label alamat IP yang terpasang informasi dari protokol TCP juga dibuka untuk memastikan bahwa paket tetap aman dan tidak terjadi kerusakan dalam proses tersebut. Apabila paket mengalami kerusakan, komputer penerima akan memberitahukan komputer pengirim untuk kembali mengirim ulang pesan atau data. Setelah diperiksa paket yang dibuka, kemudian disusun kembali seperti susunan teks aslinya dan siap dibaca oleh penerima. Perangkat bernama
KTY kemudian menerjemahkan protokol asli jaringan komputer menjadi TCP, IP, dan sebaliknya. Oke, di sini saya akan menjelaskan layar pada TCP/IP. Pertama ada layar data-link. Ada layar data-link yang mengatur proses penerimaan data dan penerimaan data antara perangkat dalam jaringan. Layar ini berguna untuk mengatur karakteristik yang harus dimiliki oleh perangkat keras hardware agar bisa melakukan pertukaran data. Yang kedua ada layar transport. Layar transport ini layar bertugas untuk menyediakan koneksi yang lanjut pada perangkat yang akan digunakan. Yang ketiga ada layar internet. Layar internet ini berfungsi untuk mengirim paket dari jaringan serta mengatur pergerakan paket tersebut. Layar internet juga memastikan agar paket yang dikirim mencapai tujuan yang tepat. 4. Ada layar aplikasi. Layar aplikasi yang berfungsi untuk menghubungkan setiap perangkat agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Jadi layar ini yang aktif ketika sebuah layanan internet seperti email, platform chatting digunakan oleh pengguna.